tanah Batak itu juga pernah diserang oleh tentara Padri. Dan tentara Padri itu menghamili atau menggunakan perempuan yang ada di tanah Batak itu sebagai alat pemuat nafsunya saat itu, dan mereka itu mengandung dan melahirkan. Tetapi ada suatu hal yang sangat dilematis bagi para penginjil-penginjil Kristen. Mereka melihat bahwa di dalam tatanan sosial, walaupun mereka sudah menjadi beragama yaitu Kristen, tetapi sistem adat itu belum menerima mereka. Tarombo menjadi pemecah belah. Tarombo menjadi alat perpecahan, yang pada dasarnya Tarombo dihadirkan sebagai alat untuk mempersatukan keturunan daripada leluhur yang memiliki marga. Aduh, panas Jakarta ini. Kira-kira apa sekarang topik yang menarik atau yang lagi trending dibahas di media sosial ya? Kita cek dulu ini. Tarombo. Sekarang lagi hangat-hangatnya bahas Tarombo ya. Yang seharusnya Tarombo itu sebagai legitimasi adat dalam konfederasi bius, tapi Tarombo sudah dipakai untuk alat mengeneralisasi ya. Oke, menarik ini. Lagi ada tuh dinamika di marga orang Batak tentang Tarombo. Tapi sebelum kita bahas itu, saya sebagai Raja Bius abad ke-21 perlu minum kopi dulu. Karena kalau nggak ada kopi bahas Tarombo ini, otak itu nggak lancar. Tapi begini, ada mau saya sampaikan kepada seluruh yang teman-teman atau ke orang tua yang masih itu bahas Tarombo. Perlu kita ketahui memang bahwa Tarombo itu adalah nama-nama atau daftar nama daripada leluhur kita sebelumnya dan sebagai pengingat. Dan memang harus kita akui konsekuensi daripada marga atau menyematkan marga terhadap nama kita sendiri adalah mengingat nama leluhur, dan itulah Tarombo. Tapi Tarombo itu bukan hanya sekedar daftar nama sebetulnya. Tarombo itu adalah sebuah legitimasi identitas, legitimasi sejarah, dan legitimasi suatu wilayah. Dan Tarombo ini digunakan sebagai alat atau data dalam terbentuknya dulu namanya konfederasi tertinggi dalam pemerintahan adat namanya Bius. Nah, jadi Tarombo itu adanya karena terbentuknya satu Bius, sehingga harus ada marga daripada pemangku dari Bius itu, lahirlah Tarombo. Dan Tarombo yang kita ketahui dulu itu terbentuk karena adanya hubungan genealogis atau hubungan darah. Tetapi apakah sistem genealogis di dalam Tarombo sekarang
masih bisa kita gunakan dalam mendefinisikan seluruh keturunan daripada leluhur kita atau marga yang sekarang? Tentu tidak. Karena zaman dulu struktur atau sistem yang berlaku dalam orang Batak itu ada namanya raja, dan itu disebut juga sebagai uluan atau pimpinan. Kemudian ada itu jabatan paling bawah tuh atau hierarki paling bawah namanya hatoban. Nah, hatoban itu adalah orang yang tidak merdeka dan dia tunduk terhadap tuannya. Dan ada beberapa yang menyebabkan orang menjadi hatoban, biasanya karena satu, kalah berjudi, kemudian karena hutang, atau juga itu karena perang, kalah perang dan rampasan, dan juga dia dijual dari negeri lain dan dibeli oleh raja-raja di orang Batak waktu itu. Nah, tetapi saya juga sedang tidak fokus terhadap hatoban ini. Ada suatu fase atau suatu era di mana tanah Batak itu juga pernah diserang oleh tentara Padri. Dan tentara Padri itu menghamili atau menggunakan perempuan yang ada di tanah Batak itu sebagai alat pemuat nafsunya saat itu, dan mereka itu mengandung dan melahirkan. Dan muncul pertanyaan yang paling mendalam tuh. Mereka itu sekarang jadi marga apa? Dan kemana mereka keturunan daripada hasil daripada anak daripada tentara Padri itu? Mungkin kita akan sejenak akan diam merenungkan hal itu. Nah, ada juga dari kelompok luar datang ke tanah Batak. Ada dari Cina, ada dari Arab, datang ke kelompok kita. Dan sekarang mereka jadi marga apa? Nah, masuk lagi ke hatoban ini. Datangnya Belanda, kolonial Belanda, dengan RMG melalui Zending saat itu, yaitu untuk tujuan kekristenan. Pada dasarnya, kekristenan itu masuk ke tanah Batak. Mereka mengambil hati masyarakat dengan cara membebaskan para hatoban tadi atau budak dengan membayar hutang-hutangnya terhadap para raja. Dan mereka sudah menjadi manusia yang merdeka daripada tuan-tuannya saat itu. Dan di dalam gereja secara sosial mereka sama secara keimanan. Tetapi ada suatu hal yang sangat dilematis bagi para penginjil-penginjil Kristen. Mereka melihat bahwa di dalam tatanan sosial, walaupun mereka sudah menjadi beragama yaitu Kristen, tetapi sistem adat itu belum menerima mereka. Karena memang harus kita akui, alat yang digunakan untuk mengikuti ritus dan ritual dalam adat itu adalah marga. Dan hatoban itu ada yang tidak bermarga. Kemudian melalui rekonsiliasi baik dari antara pihak Belanda, pihak Zending dan Raja-Raja Huta atau Raja Bius saat itu, mereka menyepakati untuk memargakan para hatoban itu, memargakan para manusia-manusia yang saat itu belum memiliki marga karena sudah dimerdekakan oleh Belanda dan Zending. Muncul tuh pertanyaan yang paling radikal lagi. Ke marga mana mereka dibuat? Keta rombo siapa mereka disisipkan? Nah, dari seluruh akumulasi daripada perjalanan sejarah yang sangat panjang itu, mulai daripada 100 tahun yang lalu, meledak tuh bom waktu itu. 2026 tercatat dalam
dalam orang Batak. Terjadi polemik paling besar dalam dunia Habatakon. Tarombo menjadi pemecah belah. Tarombo menjadi alat perpecahan yang pada dasarnya Tarombo dihadirkan sebagai alat untuk mempersatukan keturunan daripada leluhur yang memiliki marga. Tetapi saya mau sampaikan sebagai Raja Bius abad ke-21, perlu diketahui oleh teman-teman bahwa Tarombo itu adalah sebagai alat untuk melegitimasi daripada suatu bius, dan bius itu adalah konfederasi tertinggi dalam adat pemerintahan dalam Habatakon. Oleh karena itulah Tarombo itu diadakan. Dan di masa sekarang banyak itu Tarombo lagi direkonstruksi, dibangun sedemikian rupa, dibungkus sedemikian rupa. Tetapi menghilangkan nilai-nilai dari kesakralan Tarombo itu atau silsilah itu. Dan itu yang menjadi alat perpecahan. Saya tidak menafikan bagaimana sekarang terjadi kericuhan, kekacauan di antara setiap keturunan yang memiliki marga. Bahwa harus kita akui, tidak semua manusia yang bermarga sekarang itu adalah murni genealogis. Mereka murni memiliki marga itu karena keturunan darah. Mereka murni memiliki marga itu karena keturunan daripada leluhur langsung. Tetapi ada yang dimargakan atau dalam bahasa Bataknya diain atau diape. Budak-budak itu sudah setara dengan kita sekarang. Budak itu sudah sejajar dengan kita sekarang. Tetapi kita susah membedakan mana yang asli, mana yang tidak. Dan apakah Tarombo itu masih relevan di zaman sekarang? Sepertinya enggak lagi. Dan mungkin kalau saya bilang Tarombo itu enggak relevan, ketika Tarombo itu dipakai untuk mengklaim kebenaran yang absolut, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, tanpa bisa diuji, tanpa bisa dipertanyakan, tanpa bisa dikritisin. Dan ketika dua klaim datang dan saling menyalahkan satu sama lain, maka sebetulnya yang muncul adalah pembuktian melalui verifikasi di luar daripada klaim, yaitu melalui data, fakta, dan catatan-catatan. Tetapi ketika catatan muncul, ketika data muncul, kita juga menolak data, menolak catatan, dan menolak seluruh tulisan-tulisan yang sudah pernah ada. Karena klaim daripada kita tidak dibenarkan atau Tarombo daripada kita itu tidak didukung. Nah, saya mau mengajak seluruh masyarakat atau terkhusus kepada orang Batak. Lihatlah Tarombo itu sebagai alat penyatu bahwa kita berasal daripada leluhur yang sama, bahwa kalian berasal daripada marga yang sama sebagai alat untuk menyatukan kalian semua atau kita semua. Jangan memandang Tarombo itu sebagai alat untuk mengklaim yang paling benar. Dan saya sebagai Raja Bius abad ke-21 menyampaikan secara terbuka bahwa semakin dalam Anda membahas Tarombo tanpa memiliki kajian yang jelas, data yang jelas, saat itulah Tarombo menjadi alat pemecah, menjadi alat untuk menghancurkan kesakralan daripada marga itu sendiri. Dan saya ulangi sekali lagi, Tarombo yang sekarang, marga yang sekarang bukan lagi dari darah atau genealogis, tetapi sudah menjadi rekonstruksi, sudah menjadi kesepakatan. Dan saya menyampaikan salam untuk semuanya,
dan kita akan suguhkan topik-topik yang menarik dan hangat tentang Hawa Takon. Dan sebelum saya tutup, saya minum kopi dulu. Horas.